Dan pendengar serta 10 radio jaringan terkait surat pernyataan sikap dan himbauan yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia Kota Surakarta tentang minuman keras. Nanti akan kita terhubung dengan Ustadz Awad Umar selaku Komisi Hukum MUI Kota Surakarta. Dan kita akan gali lebih dalam informasi edukatif dari beliau terkait dengan pelarangan peredaran dan penjualan miras. Selengkapnya untuk Anda kami sajikan di kesempatan hari ini. Inilah dia dalam segmen Kabar Pekan ini. Kabar Pekan ini. Kabar Pekan ini. Terhubung dengan sambungan via Zoom dengan rekan Ustadz Awad Umar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah. Ustadz Awad Umar bersama saya Ali Rahman di sini. Kita ingin Mas Ali. Sampaikan, sosialisasikan kepada pendengar di Solo, Solo Raya dan radio jaringan kami yang tersebar di seluruh Indonesia terkait dengan pelarangan ataupun peredaran penjualan miras. Bisa disampaikan Ustaz terkait surat pernyataan sikap dan imbauan tentang peredaran minuman keras MUI Kota Surakarta ini. Bisa disampaikan terlebih dahulu apa yang melatar belakanginya ini Ustaz? Ya, makasih Mas Ali, waktunya Mas Ali. Ya. Saya cerita sedikit Mas Ali. Jadi silakan. Yang pertama, kami ini bersyukur ya di Kota Surakarta sebenarnya sudah jauh berubah tentang miras ini daripada dulu. Mungkin awal-awal reformasi itu miras ini kan masif sekali di Solo, di gang-gang, di gerai-gerai kecil, di kampung-kampung itu masyarakatnya terbiasa sekali mengkonsumsi minuman keras. Istilahnya kalau di Solo itu ada ciu ya. Yeah. Yang diminum itu ciu Mas. Ciu ini sejenis varian arak. Apa namanya? Mereka ini memperoleh ciu ini memang mudah, buatnya juga gampang, murah. Iya. Sehingga masif sekali di Solo dan bahkan masyarakat ini nggak malu-malu ada perkumpulan mengatasnamakan ciu tersebut. Seperti yang saya ingat itu pangunci, paguyuban minum ciu. Mengunjuk ciu. Jadi seakan-akan budaya Mas, kalau di sini di Solo itu. Jadi orang punya kerja seakan-akan memang harus punya atau ada kegiatan selingan minum ciu lah. Nanti paguyuban ini yang komunikasi dengan yang punya kerja. Apa minum ciunya, anggarannya dan lain sebagainya. Nah itu kita ketahui di Solo karena minuman keras itu kan kondisinya sudah ya nggak kondusif kan, nggak aman, banyak terjadi kejahatan, pertikaian. Betul Ustaz. Ini baru fisiknya, dampak-dampak sosial dan yang lainnya belum kita bicarakan. Tapi alhamdulillah budaya itu sebenarnya sudah hilang. Jadi pedagang ciu sekarang sudah kita nggak ada lagi di masyarakat. Budaya itu sudah hilang. Otomatis kalau budaya hilang, di Solo kan sudah kondusif, kejahatan sudah minim, masyarakat pun sudah bisa merasakan. Bahkan di tempat-tempat yang dulu terbilang banyak orang minum ciu, banyak pemabuk, ini sadar nggak sadar kenaikan harga tanahnya meningkat, jadi masyarakat merasakan sedikit. Iya. Namun di pertengahan tahun ini, Mas Ali, kita agak kaget, agak terkejut ya. Miras ini mulai dijual bebas lagi di kafe-kafe, di tempat-tempat anak muda nongkrong, bahkan di tempat yang oleh pemerintah Surakarta dijadikan ikon untuk areal seni dan budaya seperti di koridor Gatsu itu. Minuman keras itu bisa dijual bebas banget. Bahkan yang lebih memperhatikan lagi, penjual miras ini bisa iklan itu bebas gitu. Bahkan iklan lewat media sosial. Tidak hanya iklan,
pelayanannya pun ekstrim, ada takeaway, jadi boleh dibawa pergi ya. Kemudian mau mengirimkan delivery kan. Dan ini tidak tanggung-tanggung, mereka melayani semua usia. Jadi inilah masyarakat mulai resah kan. Kami sebagai MUI juga dilapori masyarakat, khususnya masyarakat setempat, di tempat-tempat minuman keras itu dijual. Kami juga melakukan cek lapangan seperti apa, dan ternyata memang benar adanya, Mas. Jadi kalau kita ke Solo itu di malam-malam tertentu, seperti kalau kita lihat film seperti di Las Vegas itu, orang-orang pada mabuk-mabuk nggak karu-karuan, dan lebih banyak didominasi oleh anak muda. Nah, atas kondisi seperti itu. hal ini, kemudian pada tanggal 15 Oktober kami dari MUI Komisi Hukum bersama dengan Komisi Fatwa itu menginisiasi, ajak seluruh elemen Islam, dan kita undang Satpol PP, kita ajak membedah fatwa MUI nomor 11 tentang hukum alkohol, yang di situ menyatakan bahwa alkohol adalah minuman atau makanan haram. Kemudian fatwa tentang standarisasi fatwa halal MUI, jadi fatwa nomor 4 tahun 2003, yang di situ menyatakan khamar itu memabukkan, baik ini berupa minuman, makanan, dan minuman keras itu masuk menjadi bagian daripada khamar. MUI itu mengharamkan. Nah, kemudian atas keresahan masyarakat, masukan elemen, inilah yang mendasari kemudian MUI Kota Surakarta menyatakan sikap dan membuat himbauan dengan adanya maraknya miras di Kota Surakarta pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2024 kemarin. Jadi seperti itu latar belakangnya, Ustaz ya. Saya tidak paham betul bagaimana undang-undang ataupun hukum tentang miras ini, Ustaz ya. Apakah di Indonesia ini tidak ada larangan terkait dengan minuman keras ya? Karena kan undang-undangnya itu masuk ketika minum menyebabkan kerusakan ataupun keresahan ya. Tapi untuk minum ini nggak ada ya, Ustaz, untuk larangannya, undang-undangnya. Kalau undang-undang memang nggak ada, Mas. Nggak ada. Tapi kita kan kalau di pemerintah daerah kan memiliki kearifan lokal ya. Ini tinggal kemauan pemerintah setempat bersama dengan masyarakat mau melarang atau tidak, kan begitu. Yang jelas-jelas ini kan nggak ada baiknya sama sekali minuman keras ini. Iya. Nggak ada untungnya lah gitu, justru membesarkan masyarakat. Seperti saya gambarkan awal-awal tadi, bagaimana dulu, bagaimana sekarang ketika tidak ada minuman keras. Ya, selain dengan Satpol PP dari MUI Kota Surakarta menjalin kerjasama dengan apa lagi, Ustadz? Mungkin dengan kepolisian atau dari mana dalam sosialisasi ini? Semua pihak. Jadi kita ini komitmen sekali dengan himbauan dan sikap kita. Jadi semua pihak kita ajak, kita dorong untuk mewujudkan apa yang menjadi sikap kita dan himbauan kita. Jadi Mas Ali, kita buat himbauan dan sikap itu hari Selasa tanggal 22. Alhamdulillah tanggal 25, 26 atau hari Jumat Sabtu, Mas. Iya. Itu Satpol PP melakukan operasi gabungan, dan ternyata luar biasa di Solo ini. Justru tidak sesuai ekspektasi kami. Banyak sekali minuman keras itu ada di gerai-gerai, di kafe-kafe, di pub-pub itu, yang kemudian Satpol PP tindak. Ada yang diproses secara hukum ketika memang mereka melakukan pelanggaran. Ada yang langsung ditutup karena memang mereka tidak ada izin sama sekali. Ada yang mereka diberikan surat peringatan. Ya, jadi itu, Mas. Jadi kita terus melakukan komunikasi dengan banyak pihak. Itu juga di masyarakat, Mas. Setelahnya ini sudah muncul apa ya, meme penolakan miras gitu. Kemudian elemen-elemen yang lain, lapisan masyarakat yang lain mengadakan diskusi, mengadakan seminar-seminar yang intinya sama,
resah dengan miras ini di kota Surakarta dan mereka melawannya. Bahkan yang saya lihat ada beberapa kelurahan itu yang membuat himbauan secara khusus untuk masyarakatnya di kota Surakarta ini, bahwa di tempatnya tidak boleh ada miras, di tempatnya menolak miras. Alhamdulillah Mas, Alhamdulillah. ini terus berlangsung. Ya, Ustadz, sebagai warga masyarakat kota Surakarta dan sekitarnya, hal apa yang bisa dilakukan untuk bersama-sama memerangi peredaran minuman keras ini, Ustadz? Ini Mas, jadi saya kira dampak buruk miras dan sejenisnya terhadap masyarakat itu sebenarnya kan sudah diketahui secara jelas dan terang benderang ya. Namun sayangnya sikap yang ditunjukkan sebagian masyarakat dan bahkan pemerintah pun belum tegas dalam memerangi miras. Ini memang masalahnya. Nah, sebagai masyarakat, saya ngajak untuk secara terbuka memerangi peredaran minuman keras. Jadi jangan pernah mau dan setuju dengan apapun yang menyebabkan minuman keras ini ada di sekitar kita. Jadi ketika ada potensi sedikit pun yang menyebabkan miras ada di sekitar kita, kita tolak. Karena memang jelas tidak ada manfaatnya sedikit pun. Namun memang jika sudah ada ya Mas, misalkan sudah terlanjur di lingkungan kita ternyata ada miras yang mungkin ada izin atau bagaimana gitu, ya kita ajak lingkungan sekitar lah. Kita tunjukkan keresahan kita, kemudian kita laporkan pada yang berwajib. Saya rasa itu Mas, intinya ditolak dan kita perangi, jadikan musuh bersama. Betul. Keberadaan miras itu. Ya, Ustaz. Kemudian bagaimana Ustaz upaya pendekatan agama, hukum maupun sosial yang bisa dilakukan agar peredaran miras ini bisa dikendalikan di masyarakat, Ustaz? Saya rasa nggak ada satu agama pun ya yang membenarkan tentang minuman yang memabukkan atau miras ini. Kalau dalam agama Islam itu kan sangat jelas. Segala yang memabukkan itu adalah haram. Khamr itu disebut dalam Islam itu umul khaba'ith. Jadi yang artinya induk dari segala keburukan. Iya, betul. Ini maknanya dalam sekali. Ini sumber yang berpotensi menciptakan kejahatan karena keburukan yang diciptakan dapat merembet ke berbagai aspek yang menghilangkan harmonisasi sosial. Nah, ini memang kejahatan tingkat atas lah, perbuatan jelek paling atas lah kalau dengan miras ini. Jadi keberadaannya memang sangat buruk. Jadi saya berharap sih para pemuka agama bisa menyampaikan, mewartakan induk dari segala keburukan ini baik dalam khutbah maupun ceramahnya. Memang banyak yang masih belum mengerti ini Mas Ari. Jadi memang harus disosialisasikan terus. Kemudian belajar dari masa lalu tentang dinamika sosial ya, terkait dengan miras. Maka sebenarnya nggak ada alasan sih pemerintah kota Surakarta dengan DPRD setempat untuk membuat sebuah peraturan yang tegas terhadap miras, daripada nanti produk hukum kita ulang-ulang terus keadaan dulu sudah jelas. Dan iya, saya rasa sudah saatnya membuat peraturan yang melarang tentang produksi dan peredaran miras di kota Surakarta ini, Mas. Baik. Itu Mas Ari. Ya, Ustadz. Yang terakhir mungkin ada pesan dan harapan dari Ustadz Awad Umar tentang maraknya peredaran miras ini kepada pendengar di Surakarta dan sekitarnya ini. Ya, harapan saya ada peraturan yang melarang produksi dan peredaran miras di kota Surakarta. Dan pesan saya untuk pemerintah untuk dapat menindak tegas para pelaku produksi dan peredaran miras di kota Surakarta. Saya rasa itu Mas, simpel saja. Baik. Jadi kita perangi bersama-sama miras, kita perangi induk dari segala keburukan ini, kita perangi peredarannya, kita perangi peraturannya, kita perangi segala macam yang membuat miras ini menjadi eksis. Baik, Mas Ali. Insya Allah. Terima kasih Ustadz Awad Umar atas waktunya, dan ini semoga dimudahkan perjuangan. Insya Allah ini jihad sabilillah
demi kemaslahatan umat, utamanya di Surakarta dan sekitarnya. Ustaz Abu Tumar, terima kasih waktunya. Salam untuk keluarga dan keluarga besar Majelis Ulama Indonesia Kota Surakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar pekan ini. Ya, begitu pentingnya kita harus mengendalikan atau memerangi peredaran minuman keras ini, karena utamanya untuk generasi muda kita ya, karena di tangan-tangan generasi muda nantilah masa depan ini akan dipegang. Bagaimana masa depan kalau pemudanya suka miras? Nah, maka dari itu Majelis Ulama Indonesia Kota Surakarta berperang untuk bertekad untuk memerangi minuman keras ini, peredaran minuman keras di Surakarta dan sekitarnya. Radio Persada FM.